lagi ya. Kita lanjut Iya, ya. siap Pak. Lanjut, Mas. Pemrosesan sinyal ya. Pemrosesan gelombang. Nah, ini modulnya kelihatan ya. Ya, jelas. Nah, nanti percobaannya sama kayak di modulnya persis. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan aja, lebih gampang ini. Nah, jadi nanti sumbernya pakai AC, terus dioda sama resistor. Cuma nanti bedanya outputnya itu ke osiloskop. Ini namanya kaliper dioda seri. Terus yang kedua itu resistor dulu baru dioda. Terus yang ketiga itu resistor, dioda sama baterai. Yang keempat resistor, dioda, baterainya kebalik. Kalau tadi ketemu positif dulu baru negatif, yang ini ketemu negatif dulu baru positif. Terus yang terakhir dirubah sama dioda slicer. Nah, karena karakteristiknya kan kita nggak tahu slicer yang mana, jadi cukup dirubah aja tipenya, udah itu. Kelihatan nggak EWB-nya? Kelihatan. Nah, sekarang kita nyoba yang dioda yang kaliper dioda seri ya. Jadi kan sumbernya pakai AC ya. AC ya. Nah, terus sama dioda ya. Terus resistor ya. Jangan lupa dikasih ground. Nah, bedanya sekarang pakai osiloskop. Nah, osiloskopnya ini di positif, ini di negatif. Ini ketemu negatif juga.
itu di expand bisa. Ya, di expand bisa. Bentar. Kelihatan nggak? Ini untuk yang satu channel. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau dua channel itu tinggal diputus saja. Ini kan gambar di resistornya. Nah, kita kan mau lihat juga gambar di diodanya. Kelihatan nggak gambarnya? Ya kelihatan Mas, Jelas. ada sinyal. Untuk sinyal. Sekarang tinggal ngerubah aja dulu. Buat contoh. Nah, untuk ngerubahnya tinggal apa? Rangkaiannya aja yang disesuaikan sama gambarnya. Tinggal gambarnya aja kan yang disesuaikan. Nah, nanti untuk frekuensinya kalian rubah dari frekuensi terkecil sampai yang terbesar 100 sampai 1K.
Ya, jadi gambarnya kayak gini ya, karena apa sambil buka Zoom jadi EWB-nya jadi error. Aslinya ada 2 gelombang gitu kan, Mas? Harusnya lebih mudah itu biar kelihatan itu pakai 2 gelombang. Ini kan yang di diodanya. Nah, nanti satunya itu yang di resistornya. Kan kalau diodanya kan kepotong ini kan. Ini ada 2 kan. Satunya yang di dioda, satunya yang di resistor. Nah, gambarnya kayak gini ya. Jadi yang di resistor itu tidak kepotong karena sama dengan sinyal masukannya itu sinus. Kalau yang di dioda kepotongnya kayak gini. Mohon maaf Mas, Ya. boleh di post biar mau lihat gelombangnya Mas. Itu Mas yang bagian atasnya Mas. Iya itu Mas. Nah, nanti yang kalian rubah itu ininya kan dibuat tetap tadi 100 ya.
Yang kalian rubah itu cuma ininya aja, frekuensinya aja. Dari yang terkecil sampai 100K, 1000K atau 10.000K, terserah. Minimal berapa frekuensi ya, Mas? 10 lagi. Minimal 10. Oh iya. Biar apa perbedaannya itu kelihatan. Udah, paham ya? Untuk yang lainnya itu kan cuma tinggal ngerubah rangkaian. Jadi gak usah dicontohkan ya, kan sama aja kan. Cuma nanti di sininya kan ditambahi baterai atau ditambahi dioda lagi, kan cuma gitu toh kan. Nanti untuk gambarnya ya harusnya sama kayak gini. Jadi yang ini tetap satu, terus yang kedua yang di sini. Jadi bedanya ini cuma ketambahan di sininya aja. Ini kan kalau di contohnya kan di sini ditambah dioda lagi kan. Ini kan yang topik selanjutnya kan. Nah, untuk topik selanjutnya kan tinggal dirubah ini. Nah, untuk cara menempatkan osiloskopnya ya sama aja kayak gini, cuma ini ketambahan komponen ini. Ini kan, yang kedua kan gini kan. Nah, kalau yang pertama kan gini. Nah, yang kedua nanti di resistornya ditambah dioda lagi sama baterai. Nah, outputnya ini dari setelah resistor sampai setelah baterai. Itu yang kedua juga ini dioda sama ini. Udah cuma itu tok sih. Lainnya sama aja, cuma beda komponen aja. Nanti gambarnya harusnya sama seperti kayak gini, yang di contohnya ini. Ini harusnya kepotong. Ini kan kalau yang tadi yang dicontohkan saya itu yang nomor 1 ini kan benar kan. Kepotong gini kan gambarnya kan. Berarti kan udah benar. Nah, berarti bisa dilanjutkan ke praktikum selanjutnya. Ini kan kepotong kan. Fungsinya dioda Zener itu clipper itu kan cuma memotong tok ya. Memotong sinyal. Kalau udah sama kayak gini, udah benar, berarti rangkaiannya udah benar. Kalau munculnya udah sama kayak yang di panduan. Nah, nanti selanjutnya tinggal kalian rubah aja frekuensinya. Jangan lupa di print screen. Print screen-nya gini aja gak apa-apa. Print screen kayak gini lengkap. Atau mau dihilangkan ininya gak apa-apa, tinggal gini aja print screen-nya. Ini untuk data yang pertama, terus data yang kedua kita rubah misalnya 500 Hz. Terus kita run. Terus kita pause. Nah, gambarnya kayak gini. Kita print screen lagi. Udah sampai sini. Ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya udah ngerti semua itu. Lanjut aja terus. Ya, gampang kan? Kalau masih bingung ditanyakan aja. Mungkin ada yang ketiduran paling. Saya izin bertanya, Mas. Ya. Saya Nauli. Saya mau tanya untuk perhitungannya untuk apa? Hanya gelombangnya aja. Atau mau cari apa? Responnya untuk hanya bentuk gelombangnya aja.
Jadi nanti kan Jadi hanya kelihatan. gambar. Iya. Nah, saran saya untuk pengaturan di osiloskopnya itu dibuat tetap. Jadi nanti kelihatan gambarnya itu dia semakin mengecil atau melebar. Ini kan tadi melebar kan, daripada yang 100 daripada yang 1000 Hz. Beda kan, kelihatan kan? Kalau yang 1000 Hz. Tinggi frekuensi sama beda fasenya itu nanti. Iya. Perbedaannya di situ. Nah, ini kita coba yang 1000 Hz. Nah, beda kan? Iya beda. Nah, nanti Nggak itu yang lebih- apa? Nanti itu yang kalian print screen terus kalian analisis. Analisa kan ya nanti. Udah. Untuk empat rangkaian yang lain itu nanti kan tinggal kalian ubah sendiri kan. Variasi. Udah cuma gitu aja sih. Mas mau bertanya. Ya. Jadi nanti yang dirubah itu cuma frekuensi ya, Mas? Ya cuma frekuensi untuk satu judul. Ini kan Model. dioda. Ini kan percobaan yang dioda clipper dioda seri, ya kan? Oh, jadi soalnya yang kita lihat di panduan itu kan ada R-nya juga berbeda gitu. Jadi yang dirubah cuma frekuensi aja ya, Mas? Frekuensi nggak apa-apa, frekuensi itu aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kepingin bagus ya sama R-nya juga bisa membedakan nanti. Tapi kalau cuma frekuensi udah cukup sekian. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dikasih contoh sing Zener. Masih mau. Kalau yang Zener itu di sini kan karakteristiknya kan nggak ada, Pak. Jadi ya tinggal dirubah aja, Pak. Yang penting beda sama yang pertama, gitu aja. Jadi kan ini kan pakai ideal. Terus yang kalau Zener ya kita tambahkan lagi diodanya. Untuk yang percobaan kelima ya, percobaan kelima kan ini terus ketambahan 2 dioda lagi kan. Ini. Iya. Nah, gini ya.
Ya, jadi gambarnya sama kayak di panduan ya. Karena ini EWB-nya juga lagi macet. Nah, coba dilihat yang panduannya, itu yang kelima, itu gimana? Ini kan bentuknya kan. Nah, gambarnya kayak gini. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Iya, kelihatan, Mas. Nah, fungsi dioda sinar itu untuk memampatkan atas sama bawah. Udah tinggal di print screen aja. Ya, sampai sini paham? Insya Allah paham. Jadi kayak gitu ya nanti percobaannya. Mungkin rekamannya nanti dimasukkan ke Google Drive aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Misalkan kalau misalkan biar di anu lagi, dicoba lagi. Iya, Pak, dilihat lagi. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan sebelum sebelum diakhiri. Mungkin ayo yang lain. Jadi, Mas, Jadi apa? jadi satu rangkaiannya tadi 10 kali manipulasi frekuensi gitu, Mas. Apa benar kayak gitu? Kalau yang dioda zener itu yang dirubah itu gini, kalau biar mudah aja ngikutin panduannya aja. Jadi kan kalau di panduannya itu yang dirubah R-nya sama baterainya kan. Ya. Ya udah, kalian ngikuti ini aja. Kalau misalkan lebih efektif itu sebenarnya ngikut panduan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan banyak punya inisiatif sendiri nggak apa-apa. Yang penting itu kamu bisa membedakan antara pemrosesan gelombang pakai zener, pakai dioda ini, pakai dioda ini itu. Kita menyimpulkan sendiri nantinya. Ya. Soalnya kan masih online soalnya itu, kecuali kalau misalkan kita offline di laboratorium itu memang semuanya dipakai semuanya. Ya, kalau misalkan kayak gini, yang penting kamu sendiri itu bisa membedakan antara gelombang satunya sama gelombang satunya gitu. Bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa, baru nanti disimpulkan. Gitu aja mungkin yang lebih efektif ya. Biar nggak Nggih, Pak, terlalu terima kasih. jelimet gitu loh. Nggih. Tapi kalau kita kepingin jelimet dan ideal, ya semuanya harus dirubah. Responnya berapa, terus istilahnya variabel kontrolnya apa. Loh, kalau kayak gitu manipulasi semua itu banyak sekali nanti kamu nggak cukup seminggu nanti garapnya. Iya, Ya. Pak, betul, Pak. Ya, Pak, tidak usah, Pak. Selangkong lah. Jadi kesepakatan aja ya. Nah, ini kan tadi yang karakteristik dioda kan udah ada 40 data ya.
Ya kan? Yang karakteristik dioda kan ada 40 data. Iya. Nah, untuk yang pemrosesan sinyal dioda ini Gelombang. pemrosesan gelombang ini menyesuaikan di tabelnya aja. Jadi untuk percobaan 1 itu ada 2 data yang dirubah R1 sama R2. Terus yang percobaan 1B nanti baterainya aja yang dirubah. Terus yang percobaan 2 baterainya juga dirubah 2 kali. Yang percobaan 3 baterainya juga dirubah. Sama yang keempat ini yang Zener yang tadi yang terakhir itu R-nya aja yang dirubah. Jadi untuk yang praktikum yang kedua ini ada 10 data. Itu aja. Nah, karena nanti tergantung Banyak ya. kalian. Untuk ini kan datanya cuma berupa bentuk gelombang. Nah, kalau kalian modelnya kayak tadi langsung gelombang input sama output jadi satu, nanti tabelnya ini dijadiin satu aja. Biar gak banyak kolom. Nah, Itu nanti, yang mohon maaf Mas, tadi yang percobaan 1 ya. Kalau resistornya tidak dimanipulasi, gak apa-apa Mas. Tadi katanya Pak Zul boleh frekuensinya saja. Diralat aja, biar gak banyak resistornya aja yang dimanipulasi 2 kali. Ya benar. Karena yang frekuensi kan udah tadi yang di awal, yang karakteristik dioda, yang 10 tegangan. Nah, kalau nanti yang frekuensi yang dirubah takutnya kebanyakan, jadi resistornya aja dua kali manipulasi. Kalau kepingin ideal, ya kalau kamu kepingin maksudnya kreatif, ya monggo nggak apa-apa gitu ya. Nah, maksudnya kita membantu mahasiswa biar nggak terlalu banyak. Yang penting bisa membedakan gitu loh. Bisa membedakan bentuk gelombangnya percobaan 1 iki, kedua-dua ini bisa menyimpulkan nanti. Ya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Kalau untuk tambahan analisis kalian nggak apa-apa. Misalnya frekuensi buat tambahan pengetahuan nggak apa-apa. Nanti mau dicantumin di analisa atau di bab pembahasan nggak apa-apa. Tapi untuk kewajibannya, ya untuk kewajibannya dari Pak Zul sendiri itu cukup sesuai sama yang di tabel aja. Kalau kalian mau nambah nggak apa-apa, silakan. Yang penting yang diwajibkan yang dikerjain dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Pak, sebelum diakhiri nanti saya tak ngomong sebentar ya. Ya, monggo. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Yuk, mungkin ada pertanyaan mungkin? Iya, izin bertanya. Ya. Ini saya coba, namun ternyata ini grafiknya berbeda dengan yang Masnya tampilkan tadi. Kira-kira ada kendala di mana ini Mas ya? Yang rangkaian yang mana? Ini saya saya share video saja ya. Monggo di share aja. Bisa nggak? Terlihat? Iya. Nah, udah kelihatan, bisa kelihatan. Ini grafiknya jadi satu. Mungkin kutub-kutubnya mungkin yang grafiknya, itu tinggal dikecilin aja. Di VDIF-nya dikecilin. Nah itu harusnya ada 2 itu. Itu sama XY-nya yang Y-nya diatur. Posisi X-nya itu diatur, Y-nya dikebawain. Terus VDIF-nya itu dikecilin. Y-nya dikebawahkan. Oh, seperti ini. Oh. Nah, itu udah kelihatan 2 gelombang. Tinggal dimainin aja itu. Begini ya. VDIF-nya dikecilin semua aja dulu biar kelihatan. Itu yang channel yang kedua itu kebesaran itu.
Nggak seimbang itu. channel yang A ya Mas. Yang A, coba yang A dibesarin coba nilainya. Yang nilai Y-nya. Bukan yang atasnya, ya itu. Dibesarin. Ya itu, dibesarin diklik. Oh, per div-nya. Ya, paper div-nya. Oh, Nah, seperti ini. Iya. Oke. Iya. Ya, paham ya. Mungkin ada yang Ya, ditanyakan baik lain. Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf Mas, izin merangkum dari pernyataannya Mas Tony tadi ya. Ya. Jadi untuk percobaan yang kedua pemrosesan sinyal itu ada 5 percobaan. Ya. Ya, percobaan yang pertama itu dioda yang seri. Ya. Yang seri itu yang dimanipulasi R-nya. Ya. Nah, untuk nilai frekuensinya itu berapa tadi Mas? Dibuat tetap 1K atau 1000 1 Hz. kHz ya. Ya. R-nya 1 kHz. Untuk tegangan VPP-nya berapa Mas? 4 ya. Untuk tegangannya, bentar. PWB-nya nggak nyambungi kita nih. Untuk tegangannya pakai yang 120 aja. Atau mau disesuaikan sama yang tegangan PLN 220. Ini untuk tegangannya 220 aja. Gimana, sudah? Halo? Oh iya Mas. Untuk yang percobaan 1A tadi Mas ya. Ya. Untuk yang 1B itu rangkaiannya paralel Mas ya. Rangkaiannya itu kayak gini. Jadi langsung ketemu resistor terus dioda, dibalik aja. Yang tadi kan dioda sama resistor, ya kan? Nah, yang kedua kebalik, resistor baru dioda. Dioda. Resistor baru dioda. Ya. Untuk yang dimanipulasi itu nilai resistornya juga. Mas ya. Nilai resistornya juga. Dimanipulasi. Nah, ini kalau diteruskan ini bentuknya ini sama kayak yang di EWB. Jadi ini gini. Oh ya. Terus ini ada ground. Oh ya. Yang dimanipulasi tetap R-nya, berarti V-nya sama Mas ya, 220 volt sama frekuensinya 1 kHz. Iya, 1 kHz. Oke. Frekuensi sama voltnya ditetapkan aja. Ya. 220 volt 1 kHz. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua, tadi kan 1A, 1B, sekarang yang kedua. Ya, ini ya. Ya, yang kedua itu baterainya. Yang ya, baterainya positif dulu Mas ya. Ya, ketemu positif dulu. Pakai 1,5 volt, terus dirubah sama 3 volt. Oh ya, 1,5 volt sama 3 volt. Untuk nilai R-nya tetap Mas? R-nya dibuat tetap. Di sini mulai dibuat tetap. Jadi terserah kalian nentuinnya berapa. Kan tadi ada 2 R. Misalnya saya pakai 100K sama 200K. Nah, buat percobaan yang kedua, yang mau saya buat tetap seterusnya ini yang 100K. Jadi nggak apa-apa. Oh ya. Berarti R-nya boleh 100K, boleh 200K. Ya. Terus percobaan yang ketiga, slicer, itu sama kayak yang percobaan sebelumnya, tapi baterainya dibalik, ketemu min dulu Mas ya? Ya, ketemu min dulu. Oke. Untuk variabelnya sama Mas ya? Baterainya 1,5 sama 3. Sama
3. Ya. Kemudian R-nya juga terserah. Ya. Oke. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu dioda Zener itu yang dimanipulasi apa, Mas? Untuk yang dioda Zener itu yang dimanipulasi R-nya, kembali lagi ke kondisi awal. R-nya yang dirubah. Yang ini. Ya. Nah. Untuk tegangan sama frekuensi sama ya, Mas ya? Ya, 20 tetap. sama 1 kHz. Ya, tetap. Oke. Berarti total data ada 10 data, Mas ya? Ada 10. Terus yang percobaan awal tadi 40. Oh, ya, Totalnya yang awal. 50 ya. Oh ya, Mas. Ya, oke. Sudah, Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Untuk pengumpulannya kapan ya, Pak Zul? Pengumpulannya itu sebelum UAS pokoknya. Oh, berarti masih lama ya, Pak? Masih lama sebelum UAS. Ya, saya kira minggu Pokoknya depan. kalau UAS itu kurang 1 minggu nggak ada laporan ya sudah dianggap saya nggak nulis laporan. Oh, berarti masih panjang. Saya kira minggu depan, Pak. Kalau minggu depan mahasiswa nggak terlalu mungkin soalnya mahasiswa kan kuliah daring ini tambah ruwet ya. Nah, Ya, benar, waktunya Pak. kadang-kadang itu ngaca Benar, Pak. ada yang Benar, Pak. ada yang pagi, ada yang malam kadang-kadang Nah, gitu benar, ya. Pak. Nah, kadang-kadang ada yang Sabtu kuliah gitu loh. Ada salah satu dosen itu Sabtu kuliah, Minggu ya ada yang kuliah gitu loh. Ya, kalau misalkan jangan sampai numpuk pekerjaan niku, kalau sebelum UTS kurang 1 minggu laporan udah masuk semua kan katanya dikumpulkan nang lab nang kampus ya. Tidak, Pak. Apa pakai Lewat email, Pak. Email, Pak. Email. Oh, pakai email semua ya. Ini nanti kalau misalkan nanti jadikan satu ya per kelas ya. Ya, Pak. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas U itu dijadikan satu ya, biar nggak ngacak-ngacak nanti. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya juga terima kasih ke Mas Imam ya. Mas Imam sendiri itu sebenarnya itu bantu di fisika dulu sebelum ada kasus corona itu. Beliaunya itu di fisika dulu di lantai 3 ya, bantu-bantu di LDAS sama eksperimen. Berhubung sekarang nggak ada mahasiswa, terus nggak ada kegiatan lab, lah itu baru semburat kabel. Ya, mungkin semester depan bisa ketemu langsung, Pak, di lab. Ya, alhamdulillah, moga-moga. Nah, ini saya coba nanti sambung doa ya buat Pak Pardiono, beliaunya itu nama di rumah sakit ya. Iya. Monggo nanti mahasiswa bantu doa, mudah-mudahan Pak Pardiono bisa kembali sehat seperti semula. Gitu aja mungkin ya. Amin. Mungkin ada pertanyaan sebelum Diano? Belum? Mohon maaf, izin saran-saran lagi, Mas. Oh ya, silakan. Berarti yang percobaan yang dioda clipper sama dioda slicer itu berarti rangkaiannya itu ada sumber AC, resistor, dioda sama baterai, Mas ya? Ya. Oh, nah, ya. Nanti fungsinya baterai itu nanti kalian tahu saat kalian percobaan. Nanti fungsinya baterai itu buat apa? Oh ya. Oke, makasih. Iya. Ya, Pak, Mas Imam. Ya, sudah Pak. Monggo Pak Zul tutup sekalian mimpin doa. Mas Imam sendiri itu asalnya dari pulau ya, dari Pulau Madura ya, pada 35 ini. Dari Bangkalan. Kalau misalkan nanti ada nanya monggo, mau nanya statusnya Mas Imam gimana mungkin nggak masalah ya. Ojo tanya kuliah toh atau praktikum toh, tanya anunya nggak apa-apa. Ya, kalau mau mampir ke lab silakan. Mampir ke rumahnya di Bangkalan nggak apa-apa. Saya di lab terus, Pak. Oh, di lab terus ya. Di lab mana? Di Unisa lah. Unesa, Pak. Oh, loh kok jarang ketemu sama aku? Aku sering ke kampus kok. Saya kadang siang pulang, Pak. Kadang sampai kadang di dalam lab aku biasanya
Oh, aku biasanya Senin ke kampus, Kemis ke kampus. Jam 8 nyampe kampus, jam 12 wis mulai, sepi gak ada orang. Saya besok ke kampus, Pak. Soalnya mejanya lab itu baru habis selesai tadi dibenerin. Jadinya bagus. Terus apa kuliah seluruh nih? Alhamdulillah lancar, Pak. Terus, alhamdulillah ya, penting lancar ngono ya. Ya, Biar Pak. nggak banyak-banyak bayar SPP. Ya. Tim Yes, yang kalau utama. kayak gitu saya ucapkan banyak terima kasih semuanya ya. Mungkin mahasiswa lebih semangat ya, soalnya daring-daring ini juga ada keterbatasan fasilitas dan motivasi, mungkin tolong disemangati ya, baik kuliah yang lainnya ya. Mungkin sampai ketemu besok ya, kuliah yang teori ya, bagi kelas yang apa Iya, namanya. Pak. Ya udah, saya ucapkan banyak terima kasih sekali ya. Kita akhiri, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Selama pandemi ini mudah-mudahan pandemi ini wis hilang ya, penyakit ini, biar kita nggak terlalu fokus di situ ya. Ya, biar Ya, Pak. Amin. angkatan 19 tahu praktikum di lantai 3, Pak. Iya, Pak, bener. Oh gitu. Soalnya dosen-dosen fisika itu banyak yang banyak kemarin Bu Sri Mulyaningsih nggak ada. Terus Bu Madewi, Pak Andi, terus banyak sekali lah dosen fisika itu. Ya. Dosen-dosen yang lainnya itu sehat-sehat nih, nggak ada yang Sudah habis kontraknya, Pak. Fisika itu banyak ya. Tak hitung ini mulai dari Pak Andi, Bu Madewi, Pak Supriyono, terus Bu Sri Mulyaningsih, terus Pak siapa lagi ya, Pak Rudi, itu sekitar 5 ya. Iya, Pak. Dalam 5 tahun ini, ya. Mudah-mudahan kebanyakan mungkin ya, mata kuliah fisika sing angil-angil iku. Iya, Pak. Biar lantai 3 nggak sepi, Pak. Biar nggak angker. Lah iya, ya apa ya, lantai 3 itu lantai 3 fisika sendiri sebenarnya tambah angker, Pak. Banyak penunggunya loh sebenarnya di situ. Iya memang, Pak. Kalau sore-sore. Banyak penunggu. Saya tuh diceritakan sama Pak Selamet ya, ini cuma kita ngasih tahu ya. Iya, biar yang kata 19 Selamet tahu. itu Pak Selamet itu ada kuliah nang RK1 itu rame gitu loh. Katanya Pak Selamet, "Sopo ya udah mau maghrib kok masih ada kuliah gitu." Nyaring Iya, suaranya Pak, sampai emang ke lantai ada 2. di situ. Terus ke atas Pak Selamet dilihat, ya nggak ada siapa-siapa. Jam 3 aja udah kerasa, Pak, di situ, Pak. Nah, iya, bener. Aku ya sering kalau misalnya ilmu-ilmu jangan diteruskan. Mas Imam biar peti gitu jiwanya. Kalau saya kan memang anak-anak, Pak, yang ketinggalan, Pak. Kalau saya kan memang sering nginep, Pak. Kita enggak itu lagi, Pak. Kalau di instrumen itu, dekatnya instrumen. Ya. Kalau saya kan sering nginep di sana. Jadi memang kalau makanya di ruang instrumen itu saya bilang ke Bu Lydia yang ruang instrumen, kenapa kan Bu Lydia ngomong gini, Pak Zul, ruang instrumen itu kok arek-arek kok gak ono nang kono, Pak. Gini lah, Bu. Kok ngelumpuknya nang lab bahan. Pertama itu lab bahan itu anak-anak sebenarnya bukan garap apa-apa, cuma ngerumpi soalnya dingin tak gitu kan, Pak. Ya tolonglah lab instrumen itu bukan dikasih flower ngono dikasih AC, Betul, dikasih Pak. AC atau dikasih mungkin anak-anak itu lebih kerasan. Lo masa lab instrumen di anak tirikan ngono tak ngono Pak. Kalau dulu karena dikasih blok